Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Fathia Ahmad dari Semarang yang akan memberikan review cuaca untuk penerbangan. Review berlaku untuk ketinggian terbang mulai dari 1000 feet hingga 34.000 feet untuk tanggal 10 November 2022. Kita mulai untuk penerbangan dengan ketinggian terbang yang paling rendah, terutama untuk pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat latihan di sekitar wilayah Bandara Ahmad Yani Semarang. Untuk ketinggian mulai dari 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet hingga 10.000 feet. Untuk angin yang bertiup di sekitar wilayah kota Semarang mulai dari ketinggian 1000 feet hingga 10.000 feet secara umum dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk arah forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 10 mulai pukul 00.24 UTC, angin secara umum dari arah 160 derajat dengan kecepatan 3 knot dengan jarak pandang mendatar 7 km dan juga terdapat 1 sampai 2 atas awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan antara pukul 2 hingga 4 UTC. Ini untuk anginnya berubah menjadi arah 330 derajat dengan kecepatan 8 knot. Kemudian antara pukul 8 hingga 12 UTC diperkirakan terjadi perubahan fluktuatif atau temporer untuk jarak pandang mendatar menjadi 3 km disertai cuaca hujan sedang dan juga disertai badai guntur. Terdapat 1 sampai 2 oktas awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet dan juga terdapat 5 sampai 7 oktas awan lain dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian kita lihat leading level CQX dari pasangan UTC untuk wilayah kota Semarang secara tidak ada potensi terjadinya awan konvektif hanya di sebagian Jawa Tengah, bagian barat dan juga hingga bagian tengah ini ada potensi terjadinya awan konvektif. Kemudian untuk ketinggian terbang yang lebih tinggi dengan pesawat-pesawat ketinggian terbang mulai dari 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 feet hingga 24.000 feet, terutama untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, daerah Pangkalan Bun khususnya untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot maksud saya. Kemudian untuk pesawat dengan ketinggian terbang yang lebih tinggi lagi mulai dari ketinggian 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk tujuan terbang yang pertama yaitu di sekitar Pulau Jawa untuk ke wilayah Surabaya ini secara umum untuk anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Sedangkan untuk tujuan terbang ke wilayah Jakarta atau Bandara Halim Perdana Kusuma ataupun juga Bandara Soekarno-Hatta untuk anginnya secara umum untuk di ketinggian 18.000 hingga 24.000 bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 15 knot. Sedangkan untuk di ketinggian 30.000 hingga 34.000 feet secara umum ini bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, khususnya daerah Pangkalan Bun, Balikpapan dan juga Banjarmasin, untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Dan yang terakhir untuk tujuan terbang ke wilayah Makassar di Pulau Sulawesi, untuk angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk suhunya atau temperaturnya mulai dari ketinggian 5.000 feet, ini berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius, kemudian di ketinggian 10.000 feet untuk suhunya berkisar antara 9 hingga 11 derajat Celcius, dan di ketinggian 18.000 feet 18.000 feet ini untuk suhunya berkisar antara minus 5 hingga minus 3 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 24.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 15 hingga minus 14 derajat Celcius. Untuk ketinggian 30.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 30 hingga minus 29 derajat Celcius. Kemudian untuk ketinggian 34.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 41 hingga minus 40 derajat Celcius. Untuk high level CQX chart untuk valid personal UTC untuk wilayah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan secara keseluruhan ada potensi terjadinya awan konvektif, sedangkan untuk di wilayah Pulau Sulawesi ini tidak ada potensi terjadinya awan konvektif. Kemudian untuk high level CQX chart untuk valid UTC untuk wilayah Pulau Jawa secara umum untuk wilayah bagian timur hingga bagian selatan dan juga sebagian wilayah bagian barat terutama daerah Banten ini ada potensi terjadinya awan konvektif. Untuk wilayah Pulau Sulawesi juga hanya sebagian besar wilayahnya bagian timur saja yang ada potensi terjadinya awan konvektif. Dan untuk di wilayah Pulau Sulawesi khususnya daerah Makassar ini ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif.
Untuk yang terakhir kita lihat sebaran awan dari citra satelit. Ini terlihat cukup signifikan terutama di sekitar wilayah Sumatera, baik di perairannya maupun di sebagian wilayah wilayah Sumatera Utara dan juga Aceh, dan juga untuk di sebagian wilayah bagian timurnya. Untuk potensi pertumbuhan awan juga terlihat signifikan terutama di sekitar perairan utara dari Sulawesi, perairan utara dari Pulau Papua, dan juga di sekitar perairan Maluku. Terima kasih, sekian video cuaca untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.